Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3 Benda di Sekitarku. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Dengan membuat cerita bergambar, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Dengan membaca wacana, siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Nah, sekarang kita memulai subtema 4 keajaiban di alam sekitar. Bertani garam. Pasti sudah tahu ya apa manfaat garam untuk kehidupan kita sehari-hari. Masakan tanpa garam pasti akan terasa hambar. Jadi, garam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk memasak makanan ya. Nah, sekarang kita akan membaca wacana berikut. Anak-anak memperhatikan dengan baik ya. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan mengkristal. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Jadi sudah jelas ya anak-anak, cara membuat garam yang pertama adalah membuat petak-petak tambak. Kemudian yang kedua adalah mengisi petak-petak tersebut dengan air laut sesuai kedalaman tertentu. Kemudian air laut itu akan menguap dan mengkristal dengan menunggu dengan berkisar waktu 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, garam tersebut sudah siap dipanen. Nah, ketika sudah dipanen, garam-garam tersebut dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium atau diolah kemudian dikirim ke daerah-daerah ya. Jadi proses pembuatan garam ini terjadi perubahan wujud ya anak-anak. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Perubahan wujud dari cair menjadi kristal. Yang disebut sebagai menguap ya. Nah, selanjutnya perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, anak-anak bisa membuat cerita sesuai yang sudah Ustazah jelaskan, yaitu tentang cara pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar. Sangat mudah sekali kan?
Selanjutnya, asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahannya 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Cara membuatnya adalah campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Pasti anak-anak sudah pernah memakan gulali ini ya, sangat enak dan manis. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Siapa yang tahu kira-kira? Ya, baik kita bahas bersama-sama ya. Ketika gula dicampur dengan air, nah di situ ada perubahan wujud yang terjadi, yaitu mencair ya. Kemudian yang kedua adalah ketika air mendidih. Itu perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Yang terakhir, adonan gulali mengental. Kemudian ketika didinginkan dia berubah menjadi membeku ya anak-anak. Nah, di situ perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Nah, diingat dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang ini. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, selanjutnya anak-anak memperhatikan dengan baik. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau dunia akan tenggelam. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi kita harus menjaga bumi kita. Oke anak-anak? Nah, sekarang apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Di awal sudah Ustazah jelaskan ya. Anak-anak salin di buku tulis masing-masing. Mudah sekali ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau,
kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap. Terkena panas matahari, uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang Nah, ini ya proses terjadinya hujan. Dari air laut atau dari sumber air yang ada di bumi, semuanya menguap karena ada sinar matahari, kemudian menjadi awan, kemudian mengembun menjadi titik-titik air, kemudian jatuh menjadi hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Anak-anak bisa berdiskusi dengan ayah atau ibunda, kakak atau adik di rumah untuk mengerjakan yang soal berikut. Nah, sekarang anak-anak, kita waktunya berlatih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Berikut ini adalah gambaran-gambaran keajaiban alam yang ada di sekitar kita yang patut kita syukuri. Mari rangkum pengetahuan anak-anak tentang perubahan wujud di sekitar kita. Anak-anak bisa menulis dan menyalinnya di buku tulis masing-masing ya. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.